Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Kita telah menyaksikan melalui televisi atau media sosial Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Ada beberapa pesan yang dapat kita pelajari dari pidato beliau ini. Salah satunya adalah kriteria pemimpin masa depan. Dapat dipastikan bahwa pemimpin dalam hal ini maksudnya adalah presiden. Mengapa Jokowi perlu menyampaikan hal ini? Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi beliau untuk berpidato di hadapan sidang MPR dan tahun 2024 tahun depan adalah tahun politik di mana presiden baru akan terpilih. Ini artinya mulai tahun depan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden dan roda pemerintahan akan dilanjutkan oleh presiden terpilih nantinya. Oleh sebab itu, beliau ingin memastikan bahwa program pembangunan yang selama ini telah beliau canangkan dapat dilanjutkan dengan strategi-strategi yang tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas kriteria pemimpin masa depan ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan tersebut, mohon terlebih dahulu mengklik tombol subscribe agar channel kita ini dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Baiklah pemirsa, mari kita mulai pembahasan ini dengan terlebih dahulu menyaksikan penggalan video berikut. Saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Dari penggalan video tadi dapat disimpulkan bahwa kriteria pemimpin masa depan yang diinginkan Jokowi adalah pemimpin yang memiliki kemampuan bertahan dan memiliki keberanian. Mengapa Jokowi menetapkan kedua kriteria ini merupakan kriteria penting yang harus dimiliki seorang presiden pada periode yang akan datang? Menurut saya ada dua alasan fundamental. Alasan pertama adalah kondisi pemerintahan di masa yang akan datang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang. Presiden periode yang akan datang akan menghadapi banyak tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Sayangnya, tren tantangan ini semakin meningkat bahkan bersifat turbulent. Sangat masuk akal bila Jokowi mengingatkan hal ini kepada kita semua, terutama kepada presiden terpilih nanti. Hal ini disebabkan Jokowi telah berpengalaman menjadi presiden selama 2 periode. Banyak tantangan yang dihadapi dan tantangan-tantangan tersebut selalu semakin berat dari waktu ke waktu atau dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya pada periode pertama masa kepresidenan Jokowi, tantangan yang dihadapi tidak begitu berat, dalam arti tidak sampai membahayakan jabatannya. Pada umumnya, tantangan tersebut lebih kepada bagaimana mengorkestrasi semua elemen bangsa agar dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Namun pada periode kedua, Jokowi menghadapi tantangan yang dapat dikatakan super berat, yang dapat mengakibatkan pemerintahannya kolaps sewaktu-waktu bila tidak disikapi secara strategik. Menurut saya, sedikitnya ada dua tantangan yang membuat pemerintahan Jokowi ketar-ketir. Tantangan pertama adalah merebaknya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 benar-benar membuat kacau semua apa yang sudah direncanakan. Dampaknya tidak main-main. Penerapan jaga jarak, pembatasan interaksi sosial, dan kebijakan work from home untuk meminimalisir dampak pandemi ini benar-benar berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan publik sangat terganggu. Perubahan sosial secara fundamental terjadi di mana-mana. Seluruh sektor ekonomi menerima dampak buruk dari pandemi ini. Pendapatan rakyat menurun. Rakyat di mana-mana berteriak, "Selamatkan kami." Mahasiswa dan pelajar tidak bisa belajar dengan baik. Dikhawatirkan satu generasi akan hilang. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan segala upaya. Hampir semua energi, pikiran, dan waktu difokuskan untuk menangani pandemi ini. Akibatnya APBN mengalami defisit, pertumbuhan ekonomi turun drastis. Akibatnya lagi APBN direvisi. Berbagai program pembangunan di-reschedule termasuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Berbagai pihak mengkhawatirkan eksistensi pemerintahan Jokowi. Lawan politiknya pun tidak ambil diam untuk menjatuhkannya.
Narasi-narasi negatif dengan memanfaatkan pandemi COVID-19 dibangun sedemikian rupa sekadar untuk mendepak Jokowi dari pemerintahannya. Tantangan yang kedua adalah pecahnya perang Rusia-Ukraina. Mungkin kita menilai perang Rusia-Ukraina tidak memiliki kaitan langsung dengan Indonesia karena letak geografisnya yang jauh. Tetapi ternyata perang ini menimbulkan dampak negatif secara global, tidak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, perang Rusia-Ukraina berdampak serius terutama dalam hal naiknya harga-harga beberapa komoditas seperti minyak mentah, makanan, pupuk, dan naiknya inflasi, serta turunnya potensi ekspor. Dampak ini lebih terasa lagi kepada petani, karena sebagian besar pupuk yang dibutuhkan petani diimpor dari Rusia. Kelompok oposisi juga tidak mau terlambat memanfaatkan isu ini. Narasi negatif pun kembali dibangun sedemikian rupa. Tujuannya jelas, menjatuhkan Jokowi. Tantangan dari dalam negeri juga tidak kalah mengerikannya. Para pengkritik Jokowi tidak segan-segan berkampanye negatif, bahkan berkampanye hitam pun dilakukan demi menjatuhkan wibawa Jokowi. Berbagai fitnah dan tuduhan keji sering dialamatkan kepada Jokowi. Sebut saja tuduhan PKI dan kriminalisasi ulama. Kita ketahui bersama bahwa dua isu ini merupakan isu yang sangat sensitif. Emosi masyarakat seketika dapat memanas dan menimbulkan resistensi berat terhadap pemerintah bila kedua isu ini dapat digoreng dengan baik dan tidak bisa ditangkis sama sekali. Kritikan terhadap kebijakan pembangunan Jokowi juga tidak kalah pedasnya. Misalnya, kritikan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan lain yang bersifat fisik. Sampai-sampai ada narasi yang dapat dikatakan tidak masuk akal dan konyol. Memangnya jalan tol bisa dimakan? Kami rakyat kecil butuh makan, bukan infrastruktur. Alasan kedua adalah negara Indonesia dibangun bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang, bahkan untuk abadi. Oleh sebab itu, rancangan pembangunan Indonesia harus berbasis jangka panjang. Untuk itu yang diperlukan adalah kemampuan lari maraton, bukan kemampuan lari sprint. Dengan kata lain, ibarat seorang pelari maraton, agar bisa mencapai garis finish dengan selamat dan aman, dia harus memiliki nafas yang panjang. Baiklah pemirsa, itu tadi penjelasan tentang mengapa kemampuan bertahan merupakan kriteria penting yang harus dimiliki presiden di masa depan. Sekarang mari kita ligi kata kunci yang kedua, yakni keberanian. Mengapa keberanian merupakan kata kunci penting juga? Hal ini sejalan dengan tantangan yang akan dihadapi presiden masa yang akan datang. Jokowi memprediksi bahwa tantangan pemerintah masa depan tidak semakin menurun, malah sebaliknya semakin meningkat. Akibatnya pilihan kebijakan tidak banyak. Dalam kondisi seperti inilah keberanian seorang presiden dibutuhkan. Seorang presiden pemberani adalah seorang presiden yang berani mengambil kebijakan yang sangat tidak populer dengan segala konsekuensinya. Hal ini telah dibuktikan Jokowi. Ada beberapa kebijakan Jokowi yang sangat tidak populer, antara lain adalah memangkas subsidi BBM dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun pengamat ekonomi berpendapat kedua kebijakan ini berdampak positif terhadap perekonomian negara. Bagaimana Jokowi mengatasi semua kritikan dan tantangan ini? Menurut Jokowi ada satu hal pokok yang harus dibangun agar dapat bertahan dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Satu hal tersebut adalah public trust. Kepercayaan masyarakat ini sangat dibutuhkan seorang presiden agar mampu mengorkestrasi semua elemen bangsa untuk mencapai tujuan. Salah satu survei menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi mencapai 90%. Bagaimana Jokowi mendapatkan public trust ini? Menurut saya, salah satu strategi yang digunakan Jokowi untuk mendapatkan public trust adalah strategi engagement. Para ahli manajemen mengatakan bahwa strategi engagement dapat meningkatkan sense of belonging anggota organisasi, yang kemudian membuat anggota organisasi tersebut mau secara sukarela ikut terlibat menjalankan semua kebijakan yang dibuat pimpinan. Salah satu cara yang digunakan Jokowi dalam strategi pelibatan ini adalah memakai busana daerah dalam upacara-upacara formal, seperti penyampaian pidato kenegaraan di hadapan sidang MPR dan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Yang uniknya lagi, Jokowi berhasil membuat perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka ini seperti pesta rakyat. Ini semua membuat rakyat merasa dekat dengan pemerintah dan pada akhirnya merasa dilibatkan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Saiki aku wis sadar terlalu jauh mencintaimu. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Kocokku layang teko tenan.
Pada tahun 2024 tahun depan, kita akan memasuki tahun politik. Kita akan memilih siapa presiden kita untuk meneruskan roda pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Hampir dapat dipastikan ada 3 calon, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menurut Anda, di antara 3 calon ini siapakah yang memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi tantangan dan memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang tidak populer? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Gue sadar terlalu jauh mencintaimu. Bukan ente-entean. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Kepada Anda yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Thank you very much, goodbye and take care. Aku telah